Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa. Bertemu lagi dengan saya Asri Dwi Andriani, dosen pengampu mata kuliah Personal Branding. Di pertemuan kali ini kita bertemu secara offline, asinkronus, tatap maya tapi nggak secara langsung ya, melalui video pembelajaran di YouTube. Ya, teman-teman, kalau kita review ulang lagi gitu ya beberapa pertemuan sebelumnya, kayak pertemuan pertama, kita itu tentu saja perkenalan, kontrak perkuliahan, dan ngobrolin masalah apa ya, sekilas tentang personal branding. Terus di pertemuan selanjutnya atau pertemuan kedua, kita juga ngobrolin soal sekilas juga soal sebetulnya personal branding itu apa sih, goalnya kita mau kemana, dan yang terakhir kita membedah dalam tanda petik diri biar bisa dijual gitu ya, eh biar layak jual gitu ya, dalam tanda petik gitu kan. Sebetulnya pada saat kita personal branding strategi itu kita mengapa ya, memanage gitu ya, agar persona kita bisa di brand atau dikenal dengan oleh orang lain. Nah, di pertemuan yang ketiga kita akan bakalan lebih membahas lebih mendalam mengenai branding ini. Mohon izin share screen ya, teman-teman, mengenai branding. Nah, kira-kira kalau saya ngomongin branding apa sih yang terbersit apa ya dari di pikiran teman-teman gitu ya? Branding itu apa sih? Apakah nama gitu ya? Atau apakah logo atau slogan gitu ya? Nah, kita akan membahas lebih jauh mengenai itu. Eh, oke, di slide yang kedua, kita bakalan kenalan sama Kotler. Kotler ini adalah seseorang bapak pemasaran dunia gitu ya, yang wah, bukunya terkenal banget sama bestseller banget di seluruh dunia. Kalau anak-anak manajemen atau ekonomi atau pemasaran pasti kenal lah sama orang ini gitu ya. Nah, karena branding itu termasuk merupakan salah satu bagian dari aktivitas pemasaran gitu ya. Nah, menurut Kotler, merek atau brand itu adalah sebuah simbol yang dapat menyampaikan hingga 6 makna katanya ya. Makna yang pertama tuh apa sih? Atribut gitu ya. Atribut tuh apa sih? Adalah sesuatu yang apa ya, yang berkaitan dengan satu brand tersebut. Contoh misalkan, nah teman-teman simak ya karena ini akan berhubungan juga sama tugas yang ada di belakang. Contoh nih ya, ketika ngedengar kata Honda gitu ya, asosiasi atau atribut apa yang ada di pikiran teman-teman gitu ya, mengenai kata Honda itu. Nah, kalau di saya sih Honda itu satu, kendaraan bermotor, baik motor, dua mobil, tiga Jepang. Nah, yang keempat ada slogannya namanya One Heart gitu ya. Lima, asosiasi mereknya mungkin warna merah gitu ya, karena One Heart itu warna merah. Terus enam, apa ya, unggul di pasaran. Terus tujuh, misalkan ya, servis layanan servisnya ada di mana-mana. Delapan, terus di setiap kabupaten atau kecamatan pasti ada dealernya gitu ya. Terus apa ya? Sembilan yang ada di otak saya tuh adalah ininya, apa sih? Salesnya suka pakai baju warna merah terus pakai lanyar gitu ya, yang name tag gitu. Terus yang ke-10 apa ya? Honda, Honda ya, easy listening gitu ya. Eh Logonya tuh ini apa sih? Logo huruf H gitu loh gitu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi sebetulnya atribut eh, yang saya ungkapkan mengenai kata merek Honda itu adalah bagian dari branding, itu yang pertama gitu ya. Yang kedua adalah manfaat. Kira-kira manfaat apa sih yang dimiliki oleh konsumen gitu ya, oleh pelanggan ketika dia memakai merek Honda. Nah, teman-teman tahu nggak sih bedanya konsumen sama pelanggan? Kalau konsumen itu adalah orang yang pertama kali beli. Nah, kalau pelanggan adalah konsumen yang loyal gitu, yang beli habis terus beli lagi gitu. Teman-teman pernah nggak sih eh apa ya, jadi pelanggan sebuah merek? Nah, contohnya aja, dulu saya punya motor pertama motor Honda gitu misalkan gitu ya, Honda Scoopy gitu ya, karena saya puas sama Scoopy gitu ya. Ketika saya beli mobil, saya beli Honda lagi, misalkan Honda Jazz atau apa Civic misalkan. Nah, karena banyak banget manfaat yang bisa saya dapatkan dari merek Honda tersebut. Misal yang pertama, layanan purna jualnya bagus gitu ya. Misalkan walaupun saya udah nggak jadi konsumen lagi, tapi saya masih dapat ucapan selamat ulang tahun, misalkan via SMS atau email atau WA. Nah, misalkan itu. Yang kedua, diskonnya besar, misalkan ya.
wah ada cashbacknya misalkan. Terus yang ketiga, produknya bandel atau kualitasnya bagus. Nah yang keempat misalkan gitu ya, apalagi ya, suku cadangnya atau onderdilnya bisa apa sih, murah atau misalkan bisa didapetinnya cepat atau gampang. Terus layanan servisnya ada di mana-mana di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur ada. Nah, itu adalah manfaat yang kita miliki gitu ya selaku konsumen atau pelanggan terhadap merek Honda. Nah, itu juga merupakan bagian dari branding gitu ya, yang sudah dilakukan Honda sama pelanggan gitu ya. Selanjutnya adalah nilai value gitu. Value apa sih yang Honda kasih gitu ya ke si pelanggan atau konsumen ketika mereka menggunakan merek tersebut gitu. Misalkan value-nya adalah safety, misalkan yang dijanjikan. Karena dengan menggunakan Honda, misalkan ya kita karena berkualitas, misalkan ya jadinya aman, nyaman, atau biasanya diimplementasikan sama garansi. Kalau barang elektronik, misalkan garansi setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Value itu tuh adalah nilai atau sama juga sih manfaat yang dijanjikan gitu ke konsumen. Atau gini teman-teman, eh apa ya? Misalkan sampo Dove aja ya, tahu nggak sih Dove? Kalau yang lain kayak sampo Clear gitu, dia ngejanjiin sampo bebas ketombe gitu. Itu kan manfaatnya. Terus apa lagi ya? Ya misalkan contohnya itu. Tapi kalau sampo Dove itu dia ngasih nilai lebih, value lebih ke masyarakat gitu ya. Karena di iklan-iklannya dia nggak ngejanjiin rambut halus, rambut hitam, rambut bersih, enggak. Tapi value yang ditransfernya adalah ketika seseorang pakai sampo Dove, seseorang itu tuh maksudnya dia nanamin nilai bahwa setiap wanita itu cantik. Apapun terlepas dari bagaimanapun bentuk atau potongan rambutnya mau panjang, mau pendek, mau ikal gitu ya. Mau apapun ketika si wanita itu nyaman dengan dirinya sendiri, ya mereka tuh cantik gitu ya. Jadi soft promotion bukan hard promotion gitu ya. Kan kalau hard promotionnya belilah clear sampo anti ketombe misalkan kayak gitu ya. Nah kalau si si iklan Dove mah enggak, setiap wanita itu cantik bagaimanapun potongan rambutnya. Di belakangnya baru Dove gitu ya. Terus contohnya ini Kinder Joy tahu nggak ya? Nah Kinder Joy itu dia nggak ngejual mainan di dalamnya, nggak ngejual lagi apa ya, nggak mempromosiin apa sih, coklat gitu ya, biskuit coklat. Tapi yang dia lakukan adalah dia ngomongin apa sih? Maksudnya nanya ke pemirsanya gitu ya di iklan promosinya teh, apa sih kebahagiaan menurut kamu dan kebahagiaan terbesar apa sih yang pernah kamu rasakan? Nah, terus dia ngomongin nih ini yang kecil aja Kinder Joy gitu ya bisa ngasih kebahagiaan yang besar buat kamu. Nah, misalkan seperti itu. Nilai itu seperti itu ya. Kemudian ada budaya gitu ya. Budaya itu hasil dari cipta rasa dan karsa ya termasuk ini apa ya eh, apa eh, apa ya termasuk kualitas produk gitu teman-teman gitu ya. Misalkan kan kualitas produk tuh produk ada dua ya, barang atau jasa. Misalkan ketika kita datang ke apa sih, ke bank misalkan beda ya, ada bank BUMN misalkan yang nggak akan disebut merek. Ada bank swasta gitu ya. Ketika kita datang ke bank swasta, ketika kita datang dikasih senyuman gitu ya, itu bagian dari budaya budaya corporate culture gitu ya, budaya perusahaan dikasih senyuman, dikasih salam, salamnya tangannya disimpan di dada yang artinya ketulusan selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu, misalkan seperti itu. Lucunya kayak bank-bank swasta ini nih, ngomongin bagus jadi boleh lah. Kayak di BCA itu dia tuh nerapin service excellent atau pelayanan prima yang mana si security-nya itu juga di training untuk melayani pelanggan gitu ya dengan cara senyum, dengan cara sapa gitu ya, dengan cara apa sih ditanya kebutuhannya apa, dibantu dan lain sebagainya. Kadang untuk masalah transaksional yang teknis si satpamnya juga atau si security-nya juga bisa bantu. Misalkan mau ngubah password ATM atau segala macam nggak usah langsung ke teller atau customer service, itu bagian dari service excellent. Atau misalkan suami saya nih di BSI. BSI itu kalau setiap ketemu sama nasabah pasti gini, ini tuh artinya integrity gitu ya. Integrity itu integritas gitu ya. Halo, Assalamualaikum itu udah jadi SOP atau budaya perusahaan gitu ya. Yang udah ada standar operasional prosedur yang ada aturannya gitu ya. Bahkan saya suka ngobrol sama suami saya, seorang wanita yang jadi customer service atau teller pun banyak banget dibatasi. Maksudnya segala
ininya tuh di apa, di setting banget gitu ya, ada standarnya kayak misalkan kerudungnya harus digituin, harus seragam, make upnya pun seperti itu gitu ya. Terus aksesoris yang dipakai jangan terlalu ramai dan berlebihan. Kalau cincin cincin aja, kalau gelang gelang aja. Terus barang-barang yang ada di meja itu juga dibatasin gitu. Itu adalah bagian dari kebudayaan perusahaan gitu ya. Budaya itu kan adalah kebiasaan, sesuatu yang diwariskan hasil dari cipta rasa dan karsa manusia. Kemudian kepribadian. Nah, nanti soal kepribadian ini kita bakalan ngebahas di akhir nanti ya, soal impression management atau manajemen kesan gitu ya. Bagaimana sih eh, pada artinya gimana sih, gimana caranya sebuah merek itu, sebuah produk itu termasuk kita, persona kita itu dibentuk citranya. Pencitraan dong Bu. Ya iyalah, nama mata kuliahnya aja personal branding, ya pasti ngebentuk citra. Citra itu atau apa sih, citra itu dibangun dengan ada teori namanya impression management. Impression management tuh manajemen kesan tuh dibangun sama tiga hal. Yang pertama adalah attitude atau sikap. Yang kedua adalah setting atau lokasi gitu ya. Yang ketiga adalah appearance atau apa ini? Appearance itu penampilan. Nanti di akhir kita bakalan ngobrolin soal itu. Dan yang keenam adalah pemakai. Siapa sih konsumen kita gitu ya? Atau pada personal branding ini siapa sih yang jadi follower kita nantinya gitu ya, dari kalangan ekonomi kelas mana, kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Umurnya dari berapa tahun ke berapa tahun, gendernya laki-laki atau perempuan, profesinya apa, karena pemakai itu atau konsumen itu atau penonton atau audiens itu akan menentukan bagaimana nanti kita bersikap, attitude kita, gaya berpakaian kita, setting lokasi kita dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian kita bakalan ngebahas soal macam-macam brand gitu. Yang pertama adalah brand equity atau ekuitas merek. Menurut Suhadi, kekuatan suatu merek atau brand equity dapat diukur berdasarkan 7 indikator. Jadi gini, di pertemuan selanjutnya kita udah pernah ngobrol ya, apa yang ada di benak teman-teman kalau saya ngomongin mie instan merek apa, misalkan ting, Indomie. Indomie ini ada di top of mind teman-teman, ada di puncak pikiran teman-teman. Artinya brand Indomie ini udah sangat kuat gitu ya di benaknya pemirsa, di benaknya masyarakat. Kenapa sih dia bisa kuat? Nah, ada 7 indikator atau 7 penilaiannya. Yang pertama leadership, berarti dia memimpin pasar. Artinya apa? Produknya banyak, produknya dipakai oleh banyak orang gitu ya, dan stabil. Yang kedua adalah stabil. Maksudnya dari dulu sampai sekarang gitu ya, tetap jadi market leader atau pemimpin pasar gitu ya. Contohnya gini, kadang suka lucu gitu ya, ibu-ibu tuh termasuk saya gitu ya. Beli Aqua yang mereknya kristalin gitu. Maksudnya Aqua tuh apa, minuman gitu ya. Terus beli Rinso yang mereknya Daya gitu ya. Beli Indomie yang mereknya Sarimi gitu. Ngerti nggak sih? Nah, berarti si si Indomie, siapa lagi tadi ngomongin apa sih? Si Aqua, si Rinso ini merupakan market market leader yang stabil gitu, yang pada akhirnya sebetulnya pada akhirnya orang tuh langsung kepikiran Aqua, padahal bentuk utamanya bukan Aqua tapi air mineral, bukan Rinso tapi deterjen gitu ya, bukan Indomie tapi mie instan. Nah, saking kuatnya seperti itu karena mereka tuh market leader gitu ya, pemimpin pasar yang dikonsumsi banyak orang. Nah, biasanya yang market leader tuh adalah pionir gitu, orang yang pertama kali membuat gitu ya. Kan Aqua sampai berapa puluh ya, 70% gitu menguasai, 70 apa 80%, maaf kalau saya salah, menguasai pangsa pasar air mineral gitu ya, karena dia yang pertama yang menciptakan air minum bersih dalam dalam kemasan. Begitupun dengan Rinso atau Indomie gitu ya. Nah, yang ketiga, eh, mereka juga mengapa ya, menguasai pasar. Nah, lucunya gini ya, karena 70-80% tadi Aqua gitu ya, karena mereknya digunakan oleh menengah, kaum menengah atau atas gitu ya, dia juga pintar si Aqua. Dia membidik kaum bawah gitu ya dengan menciptakan fit. Nah, padahal Danon-Danon juga gitu. Tapi untuk nge-grab pasar yang market yang lebih rendah, misalkan dia punya brand lain. Begitupun dengan teman-teman lihat deh produk Unilever gitu ya, yang kalau tadi Danone, kalau sekarang Unilever kayak misalkan Clear, Pantene, Sunsilk gitu ya. Itu tuh mereka sama-sama aja dari perusahaan yang sama, cuma ngebidik market yang beda-beda gitu. Kalau Clear karena banyaknya maskulin gitu ya, apa sih?
identitas mereknya tuh maskulin, biasanya mungkin untuk membidik pasar laki-laki. Misalkan kalau Pantene perempuan, kalau Sunsilk misalkan wanita berhijab gitu ya, misalkan seperti itu. Atau misalkan gini, brand lokal kayak Wardah gitu, ngebidik wanita-wanita muslimah gitu. Ada yang buat cowoknya namanya KAF gitu. Padahal dari perusahaan yang sama gitu. Selanjutnya internationality. Nah, karena mereka jadi market leader, stabil, menguasai market ya pada akhirnya jadi raksasa nih gitu ya. Ada ekspansi ke luar negeri gitu ya. Pada akhirnya gitu ya di warung-warung Asia misalkan kayak kalau kita ke Amerika gitu ya kalau ada warung Asia atau warung Indonesia gitu ya eh, apa yang menjual produk-produk Asia pasti Indomie ada misalkan gitu ya dimanapun kita berada misalkan seperti itu walaupun nggak seenak yang ada di Indonesia katanya saya juga belum pernah sih. Yang selanjutnya adalah tren selalu mengikuti tren gitu ya misalkan sekarang yang lagi ramenya apa nah dia bikin iklan seperti itu atau mungkin menciptakan tren tersendiri. Saya masih ingat sekali bahwa Indomie itu selalu mengasosiasikan dirinya dengan hujan gitu. Wah, misalkan waktu itu pernah ya nonton iklan si Nichola Saputra diam di sebuah ruangan yang temaram malam hari terus turun hujan terus dia masak Indomie ya. Dari situ teman-teman wah udah kecuci otak nih brand wars. Jadi sejak kalau ada hujan pasti saya suka pengen Indomie gitu. Nah seperti itu. Kemudian supportnya juga banyak banget. Kayak Indofood kan nggak cuma Indomie, ada banyak lah ya Indofood gitu ya. Begitupun dengan apa ya perusahaan-perusahaan ada corporate gitu ya yang nggak cuma satu gitu ya produknya ada A B C D E F kayak Unilever kan banyak gitu ya. Danone banyak, Indofood juga banyak kan. Indofood bukan cuma Indomie tapi ada kecapnya, ada sausnya gitu dan lain sebagainya sama protection gitu ya. Mereka juga memiliki tingkat proteksi yang tinggi gitu ya. Apa sih riset selalu gitu teman-teman walaupun udah jadi market leader promosi terus-menerus karena kalau misalkan dia nggak promosi lama-kelamaan walaupun besar akan ketumpuk nih sama brand-brand baru yang lebih intens lagi gitu ya nge-brainwashnya atau ngepromosiinnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah yang tadi adalah kekuatan merek. Gimana sih sebuah merek tuh pada akhirnya bisa ada di top of mind-nya kita. Nah, caranya dengan 7 indikator yang tadi. Nah, yang kedua adalah brand awareness, kesadaran terhadap merek gitu ya. Kita sadar nggak sih ada merek yang apa ya? Contohnya misalkan ada merek apa ya? Merek X gitu. Ah itu mah nggak terlalu terkenal. Aku nggak suka. Berarti brand awareness-nya kurang tuh gitu. Nah ternyata ada 4 tingkatan brand awareness atau kesadaran merek. Yang pertama adalah unaware of brand. Jadi seseorang tuh nggak ngeh sama sekali, nggak menyadari sebuah merek teh ada gitu ya. Yang kedua adalah brand recognition atau pengenalan merek. Nah di sini kita sosialisasi, promosi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah brand recall, mengingatkan kembali terhadap merek. Nah, ini tuh artinya maksudnya penting banget untuk sebuah merek tuh nge-recall atau melakukan promosi terus-menerus gitu. Kenapa sih pada akhirnya brand Honda gitu ya ada di ingatan kita karena kita tuh sering banget terpapar sama merek Honda itu, entah itu melalui iklan, entah itu melalui billboard, misalkan kan dia selain di TV atau di YouTube dia juga ngiklan di billboard misalkan, atau entah itu di nama dealer. Jadi kita misalkan sering ngelewat ke Jalan Suroso, nah di situ ada ini apa? Ada dealer Honda. Nah, secara tidak langsung walaupun kita nggak sengaja kan ke branding gitu ya Honda, 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 Honda. Atau misalkan ketemu sama pengendara lain yang mereknya Honda juga ada tulisan H atau Honda. Nah, pada akhirnya kita ke recall lagi. Nah, pada akhirnya si Honda ini jadi top of mind, puncak pikiran ada di alam bawah sadar kita. Jadi ketika seseorang nanyain apa sih merek kendaraan yang favorit di Indonesia, Honda misalkan seperti itu. Begitupun dengan Yamaha, Suzuki dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah perceived quality atau didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas. Nah, kalau teman-teman pernah jadi pelanggan apa sih gitu ya? Misalkan pelanggan kendaraan bermotor atau kecap atau mie instan gitu ya. Pasti teman-teman tuh yakin akan kualitas dari apa
produk tersebut. Makanya kita balik lagi persepsi kita gitu. Kayak misalkan saya tuh handphone pasti ada pasti aja beli Samsung misalkan ya, kalau barang elektronik mau kulkas mau mesin cuci pasti ada pasti aja Samsung, karena di mata saya, persepsi saya, Samsung itu bagus misalkan seperti itu. Ada, dan brand association adalah sesuatu yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah produk, yang tadi ya atribut sudah kita bahas. Nah, yang terakhir adalah yang brand loyalty. Merupakan ukuran kesetiaan seseorang pelanggan pada sebuah merek. Loyalitas memiliki tingkatan ternyata. Nah, kayak tadi ya, kalau kita udah jadi pelanggan berarti kan kita setia. Setia itu apa? Melakukan pembelian ulang gitu ya. Yang pertama ternyata ada tingkatannya. Yang pertama adalah tingkat loyalitas yang paling dasar, yakni pembeli tidak loyal. Misalkan ini, kita beli sabun cuci muka misalkan kita punya sabun cuci muka nih yang sering kita pakai, misalkan apa ya, Biore. Biore kita pakai terus Biore. Nah, suatu hari kita pergi ke minimarket gitu ya. Ada merek Bio Aqua misalkan. Kita beli nih, wah ngerasa nggak cocok. Nah, ya udah, ketika si Bio Aqua ini habis, kita nggak beli lagi. Nah, itu tingkat loyalitas yang paling dasar. Berarti kita nggak melakukan pembelian ulang. Berarti kita nggak loyal gitu ya. Pembeli tidak loyal. Misalkan seperti itu. Yang kedua, tingkatan kedua adalah para pembeli merasa puas dengan produk. Nah, contoh yang kedua, wah ternyata enakan ya produk Bio Aqua ini, aku baru tahu misalkan seperti itu. Yang ketiga, tingkatan ketiga berisi orang-orang yang puas sama ya. Tingkatan keempat adalah konsumen yang benar-benar menyukai produk tersebut. Wah, si Bio Aqua ini selain misalkan apa ya, ngebersihin pori-porinya bagus, misalkan benar gitu, ngerasa bersih banget. Wah, ternyata aromanya wangi juga, aku suka. Nah, misalkan seperti itu. Nah, yang kelima adalah tingkatan teratas adalah para pelanggan yang setia, akhirnya melakukan pembelian ulang. Gitu, teman-teman. Nah, si personal branding ini kemarin udah dijelasin ya, ada corporate branding, ada personal branding. Nah, yang akan kita bahas mengenai persona diri kita. Nah, ini nih tugasnya teman-teman. What's your personal branding? Nah, jadi sekarang teman-teman tulisin nama gitu ya. Namanya misalkan gini. Jadi gini, kita tuh bakalan jadi konten kreator nih, teman-teman gitu ya, yang memperkenalkan diri kita, dalam tanda petik menjual lah gitu ya, menjual diri kita ke publik. Nah, entah itu ke publik Instagram, publik TikTok, publik YouTube, atau kemanapun gitu ya, audiens kita nantinya. Nah, silahkan teman-teman bikin nama, 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 nama teman-teman juga boleh. Misalkan ya, misalkan Astri Dwi Andriani gitu ya, nama asli boleh, atau di Instagram saya nggak pakai nama Astri Dwi Andriani, tapi saya pakai nama Astri underscore Al Basri. Al Basri itu berasal dari kata nama papa saya, Hasan Al Basri kan, jadi artinya itu teh Asri anaknya Pak Basri lah gitu ya. Atau misalkan teman-teman pengen dikenal sebagai apa, ada nih lucu si Jamil. Jadi di kelas reguler pagi itu ada si Jamil, nge-branding namanya sebagai Jamilpedia, plesetan dari nama Jamil dan Wikipedia. Jadi dia tuh pengen memperkenalkan personanya serba tahu gitu ya. Palu gada, apa yang lo butuh gua ada gitu. Mau pesan apapun ke dia pasti bisa gitu ya. Jadi dia entah itu dia apa ya, just tip kalau, atau misalkan katanya mau beli apapun pokoknya ke dia ada. Atau ini ada lagi si Dias. Nah, Dias, dia pernah ngomong, "Bubu saya bingung," katanya, "mending nama Dias asli atau Mas Gon." Hah, Mas Gon apa tuh? Mas Gondrong. Karena rambutnya gondrong. Wah, bagus-bagus tuh, mendingan Mas Gon aja, misalkan Mas Gondrong aja. Jadi nama tuh pilih nama yang easy listening gitu ya, yang mudah didengar sama mudah diingat, jangan yang belibet gitu kayak Honda gitu ya, atau berasal dari kata-kata yang sederhana kayak dove gitu kan. Dove mudah ya. Dove tuh apa, burung dara kan. Japati kalau bahasa Sunda mah. Atau clear. Clear tuh apa sih, artinya bersih, kayak head and shoulder. Head and shoulder, kepala dan bahu. Nah, itu kan merek ini ya, merek apa, merek merek sampo gitu, atau Johnson and Johnson gitu ya, nama orang. Atau McDonald gitu, itu nama orang juga tapi yang easy listening. Itu yang pertama, tulisin itu ya. Yang kedua adalah atribut ya. Atribut itu
adalah tadi asosiasi merek kira-kira. Nah, setelah teman-teman nyebutin nama, jadi nanti silakan di WA group tulisin nama, kemudian atribut, sebutkan 10 hal yang berkaitan dengan diri teman-teman. Kayak tadi misalkan Honda kan atributnya ada banyak ya. Yang kita pikirin tentang Honda, dealernya di mana-mana, terus warna merah, terus dari Jepang dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman nginget kata teman-teman, nama teman-teman, atributnya apa sih yang berhubungan sama teman-teman gitu. Contohnya misalkan saya ya, Astri Al-Basri, satu, dosen, misalkan, dua, umur 30-an gitu ya, tiga, ibu rumah tangga, punya anak tiga, misalkan. Terus apalagi di Cianjur, empat, ya apalagi kek gitu ya. Pokoknya sebutin 10 hal yang berkaitan dengan diri teman-teman gitu ya. Yang selanjutnya adalah goals. Tujuan kita ngebentuk personal branding ini tuh kita pengen dikenal sebagai apa sih? Gitu. Ya, sebagai apa tuh? Jadi contoh misalkan gitu ya. Aku tuh ingin dikenal, misalkan seorang Asri Al-Basri itu pengen dikenal sebagai dosen yang milenial, yang mengajar secara asik dan menarik. Nah, contohnya kayak gitu. Atau ada juga tuh siapa ya? Oh ini Cahya. Cahya tuh pengen dikenal sebagai seorang mahasiswa yang ahli di bidang PR atau sekretaris. Makanya nanti konten-konten dia tuh mengenai kehumasan gitu ya, sama ke sekretariatan gitu. Terus ada juga si, aduh aku lupa namanya, bukan sis Kak Christine. Nah, Christine pengen nge-branding dirinya, personal brandingnya sebagai mahasiswa yang pecinta alam gitu. Makanya nanti di konten-konten yang akan dia buat gitu ya, dia bakalan ngobrolin soal nature, alam, pecinta alam, bagaimana caranya bertahan di alam. Atau si Aldi ada. Nah, dia tuh suka sama otomotif, dia jago buat ngereparasi gitu ya, ngebenerin atau memodif motor. Nah, makanya dia apa? Bakalan ngejelasin soal tips and trick eh, kualitas motor atau modif atau apapun gitu. Nah, jadi what's your goal, teman-teman? What's your personal branding? Nah, teman-teman tuh pengen dikenal sebagai apa sih ketika orang lain udah nggak ada? Maksudnya teman-teman tuh pengen diingat sebagai apa dan sebisa mungkin spesifik satu aja. Jadi jangan gini, saya tuh ingin dikenal sebagai anak muda yang pengusaha muda yang sukses dan juga fotografer dan juga apa ya? Pecinta binatang. Nggak boleh banyak. Nanti kalau teman-teman udah gede, brandnya baru nih ada beberapa gitu. Cuma satu aja gitu. Kalau misalkan pecinta binatang ya udah pecinta binatang aja gitu ya. Terus selanjutnya adalah value. Value apa sih yang teman-teman akan share ke orang lain melalui personal branding teman-teman? Manfaat apa sih yang si audiens atau penonton teman-teman tuh bakalan dapetin gitu ya dari diri teman-teman gitu. Kalau mereka tuh nonton teman-teman, contoh misalkan si Magdalena ya. Iya sih. Dia tuh food blogger misalkan ya. Jadi orang-orang tuh yang barbar misalkan kan tagline-nya barbar kuy katanya gitu ya. Jadi value yang akan orang lain dapetin dari food vlogger Magdalena itu ini tuh yang pertama, si penonton tuh akan apa ya, mengen- apa ya, mempunyai apa wawasan mengenai wah street food mana sih yang enak, yang murah gitu ya, yang bisa dimakan sama barbar. Yang kedua bisa jadi ada ini ada hibur gitu ya, value yang akan didapat sama penonton, ada hiburannya gitu misalkan. Atau kalau podcast siapa ya lagi ya, misalkan Deddy Kobuzie gitu misalkan ya, kira-kira nah banyak banget value atau misalkan yang penontonnya dapat gitu ya ketika nonton podcastnya Deddy Kobusier gitu ya. Atau Nihongo Mantapu tuh siapa ya? Yang itu tuh YouTuber yang pintar matematika. Nah, nanti orang tuh akan terpapar informasi mengenai wah betapa asik dan menyenangkannya rumus-rumus matematika. Contohnya itu. Teman-teman juga tulisin kira-kira manfaat atau value apa yang bakalan didapetin sama penonton ketika mereka menonton konten video teman-teman gitu ya. Lebih spesifik lebih bagus. Nah, yang selanjutnya adalah impression management. Nah, kita masuk nih ke kolom pencitraan gitu ya. Ih, kok jadi harus pencitraan sih? Namanya juga personal branding gitu. Pencitraan tuh sifatnya netral, persepsi dari diri kita yang membuatnya negatif atau positif gitu ya. Kalau misalkan kita tujuannya positif ya pada akhirnya pencitraannya jadi positif gitu ya. Nah, impression management ini terdiri dari tiga hal. Yang pertama tuh attitude, yang kedua tuh setting, yang ketiga tuh appearance. Jadi teman-teman silahkan tuliskan gitu ya. Teman-teman pengen dikenal sebagai apa tadi kan udah gitu. Yang kedua, sikap seperti apa yang akan teman-teman
tunjukkan gitu ya pada saat membuat konten, pada saat di hadapan pemirsa. Misalkan sifatnya, wah saya mah pengen dikenal misalkan ya sebagai seorang dosen yang milenial, yang asik, yang menarik. Berarti nanti apa ya? Kata-kata yang keluar dari mulut saya harus sopan, harus santun, misalkan harus humble, menggunakan bahasa-bahasa populer kayak misalkan, Hey guys, apa kabar? Ketemu lagi di YouTube channel aku. Nah, bukan kata-kata saya tapi aku, yo yo yo, misalkan dan lain sebagainya gitu. Misalkan seperti itu pakai bahasa Indonesia yang non formal, misalkan biar asik gitu ya. Kemudian setting. Nah, setting itu adalah lokasi tempat kita nanti bikin konten. Kayak ini nih lokasinya. Saya di kantor. Nah, di sini setting yang lokasinya teman-teman ada apa sih? Ada kursi, ada bendera merah putih gitu ya. Nah, itu disesuaikan dengan personal branding yang pengen teman-teman bangun. Kalau pengen teman-teman pengen dikenal sebagai mahasiswa yang bisa masak, tentu saja setting lokasinya jangan di kamar dong, jangan di kampus dong, tapi di dapur. Atau kayak Aldi misalkan sebagai mahasiswa yang pengen dikenal sebagai jago-jago modif gitu, setting lokasinya jangan di taman hiburan dong, tapi di bengkel. Nah, seperti itu contohnya ya settingnya. Dan selanjutnya adalah appearance apa penampilan kita. Nah, nanti si penampilan ini juga harus mendukung gitu ya dengan personal branding yang akan kita bentuk nanti. Karena saya misalkan dosen, personanya sebagai dosen, makanya saya pakai apa ini kerudung rapi, pakai blazer atau jas gitu ya. Kalau Aldi tadi yang suka ngemodif katanya, Bu, saya mah pengen pakai kaos oblong, celana pendek sama sandal jepit. Contohnya kayak gitu. Boleh nggak? Boleh, karena persona yang ingin ditunjukkan adalah anak-anak yang suka ngemodif emang di kehidupan nyatanya gitu gitu. Ada lagi nih si Hadi. Si Hadi itu dia personanya sebagai pengusaha muda yang sukses. Nah, jadi dia saya mah mau pakai ini aja kaos yang elegan, celana, tapi datangnya dari mobil mewah. Nah, itu kan juga penampilan, bagian dari penampilan. Jadi teman-teman silahkan tuliskan attitude-nya mau seperti apa, settingnya mau seperti apa, appearance-nya seperti apa. Attitude itu sikap, setting itu lokasi gitu ya. Yang jadi latar nih, yang jadi latar. Kemudian appearance itu penampilan. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan pilih channelnya mau melalui apa sih? Mau melalui YouTube gitu satu aja deh biar nggak ribet. Mau YouTube, mau Instagram, TikTok, WhatsApp atau apa gitu ya. Channel itu saluran tempat kita menyebarkan informasi konten-konten kita. Kemudian audiensnya siapa sih gitu ya? Audiens ini adalah penonton kita, apakah Gen Z gitu ya. Gen Z itu mungkin anak SMA gitu ya, atau milenial kayak saya gitu ya, umur 30-an, 25-an gitu ya. Atau misalkan lebih spesifik lagi, pecinta otomotif misalkan seperti itu. Laki-laki perempuan gitu ya, profesinya apa. Dan yang terakhir adalah slogan. Nah, ini juga penting dan menarik banget gitu ya, sebagai gimmick atau penunjang dari branding yang kita lakukan. Contoh RCTI slogannya apa? Oke gitu ya. Liputan 6 tajam dan terpercaya. SCTV satu untuk semua. Nah, terus apa lagi ya? Kayak tadi Honda One Heart. Indomie seleraku gitu ya. Terus teh botol apapun makanannya, minumannya teh botol aja. Nah, seperti itu. Silahkan teman-teman semuanya tulis, kirimin di WA group gitu ya. eh Bukti teman-teman nulisin ini sama dengan bukti teman-teman hadir pada mata kuliah ini. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan ada apa ya? Ada hikmah yang bisa diambil dari pertemuan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman tetap dijaga ininya apa? Semangatnya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya. Bye-bye.